Bagaimana Mbak Salma? Nyala tapi sedikit. Coba kita baterainya 2. Nyala sekali, apalagi baterainya 3. Nyalanya semakin terang, hampir semakin juga. Oke, lepas. Lalu bagaimana dengan ini? Ini namanya buah apa? Lemon. Oke, kita coba ya. Apakah lemon bisa menghantarkan listrik? Bukti bahwa benda-benda alam juga ternyata mengandung zat-zat kelistrikan. Saya ulang kembali, kenapa lemon bisa menghantarkan listrik? Ini kita akan mempelajari tentang arus listrik dan kaitannya dengan hukum Ohm. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa atau peserta didik bisa menjelaskan hubungan tegangan dan arus listrik pada sebuah resistor. Resistor adalah hambatan, nama lain hambatan resistor dalam rangkaian arus listrik searah atau disebut dengan DC. Nah, pemahaman bermakna yang hendak kita capai, yang indikator pencapaian siswa, itu yang pertama, agar bisa menjelaskan hubungan antara tegangan dan arus listrik. Yang kedua, membuat grafik hubungan antara tegangan dan arus listrik. Yang ketiga adalah membuat rangkaian listrik melalui aplikasi PET. Ya. Yang keempat adalah menjelaskan konsep hukum Ohm. Laboratorium virtual ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah aman bagi siswa ya. Kalau kita langsung praktek kabel dan rangkaian pakai listrik yang nyata, itu kadang bisa jadi konsleting atau kebakaran dan sebagainya. Ya. Pakai PET, nanti kalian membentuk kelompok, kita akan mengisi LKPD ya, lembaga kerja peserta didik ya. Nah, setelah itu nanti presentasi setiap kelompok. Oke. Menggunakan aplikasi PET ya, dengan menggunakan HP Android kalian. Ini program pendidikan LKPD, lembaga kerja peserta didik ya, per kelompok 1. Keluarkan HP kalian. Silakan nanti kalian klik ya link yang ibu bagikan ya. Lalu ikuti petunjuk yang ada di LKPD kalian. Kalau sudah semua diisi tabelnya, soal berikutnya, soal bawahnya, nanti lebar jam ditulis di sini. Ya, jadi kalau sudah semua tabel terisi, sudah kamu isi semua tabelnya, kamu buat grafik tegangan versus arus. Jadi yang garis vertikal adalah tegangan, yang garis horizontal adalah arus, dengan dasarnya adalah hasil dari percobaan kalian. Ya, silakan dicatat Pak. Sebelum kita presentasi, ya nanti kalian maju
yang pertama maju dari jadi yaitu kelompok 7. Aplaus untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, voltase atau sumber tegangan. Tadi kita buat sebesar 1,5 volt. Begitu juga sumber tegangan yang kedua. Besarnya sama. Setelah harusnya dibuat 1,5, setelah sumbernya dibuat 1,5 volt, maka arusnya menjadi 0,3 ampere. Oke, teman-teman menyaksikan ya. Ketika di atas 1,5, arus listriknya menjadi berapa? 0,3 ampere. Oke. Kedua berarti diganti. Baterainya diganti, dinaikkan voltasenya. Tegangannya dinaikkan. Sesuai petunjuk. Kemudian tegangannya diganti sebesar 3 volt, maka arusnya menjadi 0,6 ampere. Oke. Sumber tegangannya 4,5 volt, maka arusnya sebesar 0,9 ampere. Sumber tegangan 6 volt, maka arus listriknya 1,2 ampere. Kesimpulannya, semakin besar tegangan listrik, maka semakin besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar dalam satu rangkaian. Besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 7. Aplaus untuk kelompok 7. Mandiri. Ini adalah tugas mandiri. Jadi saya ingin cek apakah kalian sudah paham atau belum mengenai hukum Ohm. Are you ready? Ayo cepat. Go. Siap ya? Oke, nomor 1. Perhatikan layar berikut. Tulis jawabannya. Oke, number 2. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. A. Tegangan berbanding lurus dengan kuat arus listrik. B. Tegangan berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. C. Arus listrik sebanding dengan hambatan. D. Arus listrik di mana-mana besarnya sama. Yang benar, pernyataan yang benar. Oke, cukup? Lanjut. Grafik berikut yang tepat dalam menggambarkan hubungan tegangan dan arus listrik adalah A. Semacam ini. A, B, C, D. Langsung jawab aja ya. Berikutnya nomor 4. Semakin besar tegangan listriknya, maka A. Semakin kecil arus yang mengalir. B. Semakin besar arus yang mengalir. C. Semakin besar hambatan yang terjadi. D. Semakin kecil